Halo movie lovers, bicara demam musik rock memang tidak pernah reda dari sebuah revolusi. Dan yang paling ikonik adalah kemunculan subgenre grunge atau settle sound di era 90-an. Dinamakan settle sound karena subgenre musik ini berakar dari kota Seattle, dan band yang membawa skena musik ini tumbuh menjulang adalah sebuah band bernama Nirvana. Di video kali ini kita akan memaparkan riwayat hidup ujung tombak band legend ini, siapa lagi kalau bukan Kurt Cobain. Dari mulai ia lahir hingga di akhir hidupnya yang penuh kontroversi. Dalam usia yang relatif muda dan sedang berada di puncak karirnya. Dari biografi inilah kita akan lebih tahu seberapa rumit kisah hidupnya dan seberapa kacau cara pikir seorang Cobain. Karena tidak dipungkiri, hal itu mempunyai pengaruh besar terhadap filosofi dan perjalanan musik Nirvana itu sendiri. Tak usah berlama-lama, kita simak alur ceritanya. 20 Februari 1967, Kurt Cobain terlahir dari pasangan Don Cobain dan Wendy O'Connor, tepatnya di kota Aberdeen, semenanjung barat Amerika dekat kota Seattle. Sebuah kota penghasil kayu karena memang wilayahnya digunakan sebagai areal perhutani. Kurt merupakan cucu pertama dari kedua sisi keluarga ayah dan ibunya. Jadi wajar jika kehadiran Kurt Cobain selalu jadi pusat perhatian keluarga besarnya. Seperti balita pada umumnya, tidak ada keanehan apapun pada anak ini. Kurt kecil bahkan sangat menggemaskan dan selalu menunjukkan empati pada orang-orang di sekitar. Di ulang tahunnya yang ketiga, Kurt Cobain cilik kebanjiran macam-macam hadiah dari keluarganya. Salah satunya adalah mainan gitar. Dan sejak saat itu, ia sering gitar-gitaran dan senang nyanyi-nyanyi. Tapi sayang, sang ayah seolah tidak peka terhadap tanda bakat anaknya ini. Kurt sering dimarahi dan diolok-olok jika ia bikin suasana rumah jadi berisik. Kurt yang seusia itu sering menangis sakit hati jika ayahnya memperlakukan demikian. Hal itu disampaikan oleh Wendy, ibu dari Kurt Cobain. Titik kekacauan hidup Kurt Cobain dimulai sejak kedua orang tuanya bercerai saat Kurt berusia 9 tahun. Efeknya, Kurt jadi sangat malu punya ortu yang pisah. Ia jadi sering ngerem diri di rumah. Adik dan babysitternya pun ia larang untuk masuk. Lama-lama, Wendy gak kuat dengan tingkah anaknya ini. Alhasil, Kurt dikirim ke rumah bapaknya untuk tinggal di sana. Don Cobain sendiri saat itu sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Jennifer, seorang janda 2 anak yang secara tidak langsung anak-anaknya ini akan menjadi saudara tiri dari Kurt Cobain. Ditambah lagi Chen, putra dari hasil pernikahan Don dan Jennifer yang lahir kemudian. Kurt yang dulu biasa dianak emaskan, kini perhatian itu tidak ia dapatkan lagi karena harus berbagi kasih dengan saudara-saudara tirinya. Maka dari itu, Kurt jadi malas ikut gabung jika ada momen kumpul keluarga. Ia lebih senang menyendiri di basement, nyetel musik kenceng-kenceng, dan gonjreng-gonjreng main gitar. Dari saat itu, ia jadi anak yang emosional. Ia jadi bengal terhadap para saudara tirinya. Jennifer pun jadi marah dan menyuruh Don mengusir Kurt dari rumah mereka. Kurt dioper ke rumah pamannya, adik dari Wendy, sebelum dilempar lagi ke kediaman neneknya, orang tua Don. Di sana ia juga nggak betah lama, hingga balik lagi ke rumah Don, dan begitulah seterusnya. Ia hidup nomaden saat pemilik rumah sudah jengah mengurusnya. Kurt pun jadi merasa ia adalah anak yang tidak diharapkan dan selalu dapat penolakan. Pada akhirnya Don secara paksa menggiring Kurt balik lagi ke rumah Wendy, rumah pertamanya. Tertekan dengan situasi rumah, Kurt akhirnya menemukan alternatif untuk meredakan mumetnya, yaitu dengan marijuana. Kurt mulai sering nongkrong bareng anak-anak nakal dan mereka sering ngisep barang-barang tersebut di kolong jembatan. Geng bocah Badung yang diketuai oleh pemuda bernama Trevor itu sering mendatangi rumah seorang cewek. Kurt juga mulai diajak ke sana. Cewek ini walaupun satu sekolah tapi bukan bagian dari circle itu. Si cewek yang sedikit keterbelakangan ini sering mereka manfaatkan. Biasanya mereka akan ngajak ngobrol si cewek, sementara satu orang menuju basement untuk nyuri beberapa minuman milik ayahnya. Periode itu pula, Kurt di rumah makin sering mendapatkan tekanan dari sang mama. Akibat mental abuse itu, Kurt jadi malas-malasan.
gak peduli aturan, dan ingin seenaknya sendiri. Saking pusingnya, Kurt sering punya niat untuk menghilang saja dari dunia. Namun ada satu hal yang masih bikin dia penasaran, di mana ia belum sempat baku tindih dengan seorang cewek. Kurt kemudian iseng mendatangi rumah si cewek kuring tadi untuk mengobati rasa penasarannya. Namun ketika ia akan melakukannya, Kurt dibuat nggak tahan dengan bau keringat si cewek tadi. Kurt pulang dan aksinya pun dibatalkan. Kurt sendiri yang menyampaikan cerita ini dalam sebuah interview. Tindakan Kurt tadi rupanya terendus oleh bapak si cewek yang langsung melaporkannya pada pihak sekolah. Di sekolah, kasus itu pun jadi rame di kalangan murid-murid. Kurt pun jadi bahan olok-olok teman-teman satu gengnya. Kurt semakin terpojokan dan merasa sendiri. Dari sini Kurt mulai benci semua orang. Beberapa waktu kemudian, Buzz Osborne, vokalis band The Melvin, memberi Kurt kaset kompilasi rekaman band-band punk dan itu langsung membuatnya antusias. Ia merasa sangat klop dengan aliran musik punk ini. Sejak saat itu, ia mulai mengulik satu persatu lagu itu dan tiap hari ia melatihnya di kamar. Sampai di suatu waktu, ia membentuk sebuah band dengan salah satu temannya dari Aberdeen High School, yaitu Chris Novoselic. Dengan drummer pertama mereka, Aaron Burkhart, mereka sering tampil di pelataran rumah dengan ditonton 2-3 anak tetangga. Tapi segitu pun udah sangat berharga bagi Kurt. Dari beberapa opsi nama, akhirnya mereka memilih nama Nirvana sebagai nama band mereka. Momen-momen itu, Kurt juga mendapat kenalan seorang cewek yang kemudian jadi pacar pertamanya, yaitu Tracy Marander. Tracy adalah sosok yang cukup berjasa di awal-awal karir bermusik Kurt Cobain. Tracy selalu menjadi support system Kurt agar selalu terus berkembang. Tracy juga mengajak Kurt tinggal bareng dengannya di kota Olympia. Sejak di Olympia, Kurt yang tadinya mencari uang sebagai tukang sapu, kini ia tidak bekerja lagi. Tracy lah yang bekerja menanggung semua kebutuhan Kurt. Saat Tracy berangkat kerja, Kurt yang pengangguran memilih diam di rumah, ngelakuin apa saja yang dia suka, kadang ngegambar atau dihabiskan untuk menulis lagu. Kreativitas Kurt dalam mengarang lagu semakin berkembang. Lirik-lirik yang ia tulis banyak dipengaruhi pengalaman hidupnya yang menyebalkan, dari mulai rasa benci namun cinta pada orang tua, rebelitas anak muda, hingga insecurity terhadap jati diri. Demo pertama mereka direkam pada Januari 1988 dengan Dale Glover, drummer The Melvin, untuk isian drumnya. Sementara Aaron Burkhart sudah tak diikutkan lagi semenjak Nirvana pindah ke Olympia. Dari beberapa perusahaan rekaman indie label, salah satu demo itu dikirim ke Sub Pop Record, sebuah perusahaan rekaman di kota Seattle, yang kemudian akan menjadi record label pertama Nirvana. Nirvana harus mencari drummer baru lagi saat Dale Glover hengkang ke San Francisco. Ketemulah mereka dengan Chad Channing. Dengan formasi ini, Nirvana merekam single pertama mereka berjudul Rock Pass di bawah label Sub Pop, yang disusul beberapa bulan kemudian dengan album Bridge. Di album ini, Nirvana menggait Jason Haverman sebagai gitaris kedua, yang ditarik karena jasanya yang membayar semua biaya rekaman album. Nirvana pun aktif melakoni puluhan gigs dalam tur Amerika mereka. Nirvana mulai dilirik beberapa media walaupun masih dalam skala kecil. Kurt yang kini sering berada di luar rumah dan hidup dari tur kota ke kota, hubungan Kurt dan pacarnya Tracy mulai merenggang. Keduanya sudah tidak merasakan lagi chemistry seperti sebelumnya. Keduanya pun berpisah walaupun tanpa kata perpisahan. April 1990, Nirvana mulai mempersiapkan album baru. Kali ini, sekalian mereka mencari label rekaman yang baru. Kurt kecewa dengan perusahaan Sub Pop karena dirasa kurang gencar mempromosikan album mereka. Pencarian berlabuh pada Geffen Record yang bersedia beli kontrak dari Sub Pop. Di titik ini pula Nirvana mengganti Chad Channing dengan Dave Grohl, lagi-lagi melalui peran Buzz Osborne yang memperkenalkannya pada mereka. Setelah melalui proses panjang, dirilislah album legendaris Nevermind yang ikonik dengan foto bayi berenang sebagai covernya.
Nirvana mulai giat mempromosikan album mereka dengan melakukan berbagai wawancara di berbagai stasiun TV. Video klip Smell Like Teen Spirit mulai dipersiapkan. Video klip ini yang kelak akan menjadi tayangan yang paling sering ditampilkan di MTV. Video klip yang ikonik mengambil segala elemen yang menjadi simbol remaja saat itu, seperti rebellism, kaos gambar logo anarki, lapangan basket di sekolah, dan mercy kalangan burju. Sebelum album itu disodorkan ke publik, Kurt sempat mendengarkannya pada sang ibu, Wendy O'Connor, yang mengikuti dunia musik, dibuat tercengang saat pertama kali mendengar lagu-lagu album itu. Ia memprediksi album ini akan meledak. Ia mewanti-wanti anak-anak untuk menyiapkan mental, karena aku rasa kalian belum siap. Begitulah ujarnya. 24 September 1990, Nevermind dirilis dan terjual 600.000 kopi pada Maret 91. Album ini benar-benar jadi pusat perhatian kalangan mainstream. Wajah mereka mulai dijadikan cover beberapa majalah rock ternama, dan ketenaran mereka langsung melejit seperti roket. Nevermind viral di mana-mana. Video klipnya tak pernah berhenti diputar di MTV ataupun di berbagai stasiun radio. Nirvana merangsak naik jadi band rock teratas, mengungguli Guns N' Roses dan Metallica yang saat itu pamor mereka sedang naik-naiknya. Publik dibuat kepincut dengan spirit dan penampilan Nirvana yang selengean apa adanya. Tidak terlalu banyak gimmick polesan seperti artis kebanyakan. Nirvana dirasa lebih real dan membuat para fans lebih connect dengan ideologi band ini. Ternyata benar prediksi Bunda Kurt, album ini merubah segalanya. Kehadiran Nevermind mengangkat skena musik grunge ke permukaan, merubah tren fashion anak muda yang merasa lebih keren dengan setelan compang-camping. Sejak saat itu pula, band dengan fashion hair metal dan serba dandan ala rockstar mulai kehilangan pamor. Walaupun demikian, Nirvana malah bilang malas di interview, malas kasih tanda tangan pada fans, tapi hal itu malah membuat publik makin penasaran. Di puncak karirnya, Kurt mulai kenal dengan seorang wanita bernama Courtney Love, vokalis dari band Hole. Dia kebetulan memiliki selera musik dan sense of artistic yang sama dengan Kurt. Dia juga sama-sama pecandu, klop jadinya. Awal tahun 92, album Nevermind menduduki top chart seluruh dunia, menggeser album Dangerous milik Michael Jackson. 24 Februari, Kurt dan Courtney melangsungkan married di pantai Waikiki, Hawaii. Saking meledaknya album Nevermind ini, Nirvana jadi kewalahan mengatur jadwal konser. Alhasil mereka membatalkan beberapa tur di Eropa dan hanya menyisakan jatah tur Reading Festival. Tapi menurut kesaksian Courtney Love, Kurt memang kecapean dan ingin ngabisin waktu di rumah saja, rebahan, melukis, dan ngefly. Dalam momen ini pula tercipta materi lagu-lagu untuk album In Utero. Kegemarannya make barang juga masih berlanjut, didukung oleh pasangan yang sama-sama gebleknya. Courtney bahkan masih make barang itu saat di dalam posisi mengandung. Kabar itu terendus media. Courtney Love jadi bulan-bulanan majalah Vanity Fair yang mengecap Courtney sebagai cewek yang gak benar. Status Courtney pun makin kukuh jadi wanita paling dibenci publik Amerika. Ditambah sebelumnya attitude vokalis Hole ini memang penuh kontroversi. Tapi Kurt masih membela istrinya. Pernah di suatu konser, ia mengajak penonton untuk berteriak "We love Courtney". Tak berselang lama, Nirvana pun mulai masuk dapur studio untuk rekaman album baru. Sebuah album yang akan menjadi karya masterpiece mereka, In Utero, album yang disambut baik oleh fans dan kritikus musik saat itu. Namun demikian, Kurt semakin sulit lepas dari kebiasaan sakolnya. Saat ngasuh anak pun ia sambil make. Sesekali ia mampir ke rumah Wendy hanya untuk ngerem diri di kamar. Saat ditanya soal kecanduannya, Kurt hanya menangis. Ia tak kuasa melihat raut wajah kecewa ibunya. Kurt sekarang malah sangat malu jadi seorang jangki. Di selang waktu tersebut, Nirvana masih sempat melakukan syuting untuk acara MTV Unplugged, salah satu show akustik terbaik sepanjang masa. Di depan publik, Kurt masih memperlihatkan image bahwa kondisinya semakin membaik. Namun beda halnya di belakang panggung, keadaan justru bertambah parah. Sesuai lirik-lirik lagu Nirvana yang terkesan keluar dari jiwa-jiwa yang sangat sensitif, Courtney pun merasakan gelagat itu. Awal tahun 94, Nirvana menjalani tur Eropa dan berakhir bulan Maret di kota Munich.
Tanggal 4-nya, Kurt ditemukan dengan kondisi koma akibat OD di sebuah hotel Roma, Italia. Sepulang dari Roma, semua rekan dan orang perusahaan berhasil membujuk Kurt untuk rehabilitasi dan perawatan detox di Exodus Recovery Center di Los Angeles. Esok harinya, Kurt kabur dari tempat itu dan terbang menuju Seattle. Di atas pesawat, ia bahkan sempat bertemu dengan Duff McKagan, basis dari GNR. Di Seattle, ia nggak langsung pulang ke rumahnya menemui Courtney. Ia malah mondar-mandir ke berbagai tempat hingga akhirnya ia ditemukan tutup usia tanggal 8 April di rumahnya di Seattle. Itu pun ketahuan oleh salah satu tukang listrik yang hendak menginstal security system. Kepergian Kurt meninggalkan duka mendalam bagi seluruh penggemar Nirvana di dunia. Sekali lagi, dunia musik rock harus kehilangan legendanya akibat tekanan ketenaran dan pengaruh narko. Demikian akhir kisah ini. Terima kasih sudah menonton. Sayonara.